Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa sekalian, Baswa balik itu bersama Pak Wali dalam acara 100 hari kerja Wali Nagari Semayang. Pada malam hari ini kami akan coba mengupas apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Pak Wali Nagari Semayang untuk 100 hari kerja yang lewat ke belakang. Cuman mohon maaf loh jika terlambat kami memulai dalam rencana jam 8 ya Pak Wali. Cuman karena ada sesuatu hal agak terlambat kami memulai jika. Mohon maaf. Kalau cek harusnya 100 hari kerjanya jatuh tanggal 14 sampai boleh 24. Cuman kita lah ditipu di tanggal 1 Juni. Cuman daripada indah dialah terlambat. Sebelumnya selamat malam lalu Pak Wali. Sebelum pas pelantikan kita ada rencana dulu kalau buat podcast dulu, tapi jadi terlaksana ya Pak Wali. Yo selamat untuk Pak Wali yang lah berhasil menduduki kursi Wali Nagari Semayang S1. Baru mau dipore S1 Semayang 1. Sungai yang satu. Jadi untuk kamu konyo, nampaknya kita tentu membaca apa yang Pak Wali lakukan dan apa yang Pak Wali janjikan waktu kampanye dahulu. Itu Wali. Dulu ambo merekam, kalau membaca ambo nampak Pak Wali. Jadi ambo merekam di kepala ambo. Dulu ada masalah-masalah yang akan kita bahas untuk malam ini kok. Yang pertama sekali dia mengenai pelayanan. Dulu Pak Wali waktu kampanye selalu memarahkan untuk masalah pelayanan yang prima, pelayanan yang tepat waktu dan pelayanan yang bersih. Ini lah 3 bulan lebih ya Pak Wali menjabat. Laba kira-kira pelayanan yang Pak Wali hadirkan untuk masyarakat Semayang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak dan Ibu, masyarakat kami Nagari Semayang, baik yang berada di kampung halaman maupun yang berada di perantauan. Pertama, sesuai yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa kami dulu dilantik pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Sampai hari ini kita sudah bekerja lebih dari 3 bulan. Artinya sudah memasuki bulan yang keempat, dan sesuai yang aku sampaikan tadi, sudah lebih dari 100 hari kerja. Menjawab pertanyaan dari aku tadi, Ambo ingin menjawab dalam 2 versi saja. Pertama, ada program yang memang harus dilaksanakan karena program itu tertuang dalam APB Nagari yang telah disahkan oleh PJ Wali Nagari sebelumnya bersama dengan BPN. Itu sudah kita ansu-ansu untuk melaksanakannya. Lah kita mulai, meskipun sampai hari ini belum terlalu maksimal. Artinya ada kendala-kendala teknis yang mungkin membuat kegiatan-kegiatan itu harus kita pending sampai hari ini. Pertama, program yang tertuang dalam APB itu sudah melaksanakan kegiatan pembagian dana BLT. Sampai hari ini sudah kita bagikan 2 tahap dan sudah kita bayarkan kepada 120 orang masyarakat kita di Nagari Semayang sampai bulan Juni 2022. Meskipun dari sisi data atau masyarakat yang
menerima BLT itu ada pro dan kontra, tapi hal itu adalah hal yang biasa. Dalam artian kita tentu belum bisa untuk memfasilitasi seluruh masyarakat kita untuk menerima bantuan. Yang kedua kita sebelum membagi BLT petang, itulah selesai untuk penerimaan perangkat baru. Kita 03 orang kepala jorong petang, kepala jorong Balai Gadang, kepala jorong Balai Diateh, dan kepala jorong Siano Indah. Secara teknis dan prosedural sudah kita lalui, sudah kita laksanakan tahapan seleksi. Diawali dulu dengan pendaftaran baik secara administrasi, seleksi tertulis dan wawancara, sampai akhirnya keluar dan sampai pula dilantik bersamaan dengan pelantikan 9 orang anggota BPRN. Jadi antara anggota BPRN jo 3 orang kepala jorong itu disamukan hari pelantikan. Sesudah itu tahun ini kita juga telah selesai melaksanakan proyek pembangunan irigasi Simbatu yang berada di Jorong Siano Indah. Tahun ini ada 2 proyek fisik itu. Pertama, perbaikan irigasi Simbatu. Yang kedua, perbaikan irigasi Sikuju. Kedua-duanya di Jorong Siano Indah. Yang selesai hari ini baru perbaikan irigasi Simbatu. Intinya bersumber dari dana desa kurang lebih 105 juta. Dan itu telah selesai kita laksanakan dan seluruh masyarakat kita sudah bisa menikmati aliran air yang memadai untuk lahan pertanian. Kedepan dalam jangka waktu dekat itu juga telah selesai melaksanakan musyawarah nagari petang untuk menetapkan masyarakat kita yang akan menerima bantuan ketahanan pangan. Namun ada 1.000 ekor itik dan 1.500 ekor ayam yang akan kita bagikan kepada masyarakat kita di Nagari Sungaiang. Masing-masing jorong kita berikan 40 orang penerima, baik itu itik maupun itu ayam. Harapan kita Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bantuan yang kita namakan dengan bantuan ketahanan pangan ini bisa sesegera mungkin untuk kita eksekusi dan kita bagikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa untuk merasakan manfaat yang cukup signifikan dari bantuan tersebut. Yang dari APBN. Ya. Kemudian kita juga telah berupaya untuk melaksanakan beberapa program atau kegiatan di Nagari yang sifatnya tidak tertuang dalam APB kita. Salah satunya yang pertanyaan tadi mengenai pelayanan. Betul yang aku sampaikan tadi, bahwa dulu ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat, salah satu yang aku janjikan dulu dalam jangka waktu 6 bulan, itu akan mewujudkan pelayanan di kantor Wali Nagari Sungai ini dengan bentuk pelayanan yang 5. Itu sudah kita mulai dalam artian salah satu yang menjanjikan itu 5 orang kepala jorong itu ngantor. Hari ini sudah kita lakukan itu. Jadi seluruh kepala jorong mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang minimal, semuanya sudah hadir di kantor. Jadi masyarakat kita yang akan berurusan ke kantor Wali Nagari, kalau urusannya datang ke kantor Wali Nagari dari jam 8 sampai jam 12 siang, dia tidak perlu mencari Pak Jorong ke rumahnya, seluruhnya telah hadir di kantor Wali Nagari. Itu mengenai pelayanan. Meskipun mereka kemarin kita juga telah melaksanakan rakor dengan seluruh perangkat. Salah satu yang kita berikan stressing kepada seluruh perangkat tetap berkaitan dengan pelayanan tadi. Karena meskipun kita berupaya memaksimalkan pelayanan di kantor Wali Nagari Sungaiang,
tentu saketek banyaknya pelayanan yang prima itu belum begitu maksimal. Artinya kita masih mendapatkan cerita-cerita dari masyarakat tentang masih adanya bentuk pelayanan yang diberikan oleh kawan-kawan kita di Kartu Bali Nagari yang mungkin belum begitu memuaskan kepada masyarakat kita. Dan ke depanku itu adalah bagian dari evaluasi kita agar dalam jangka waktu 6 bulan sesuai dengan yang dijanjikan kepada masyarakat, pelayanan yang prima itu betul-betul bisa untuk kita wujudkan. Yang pertama. Yang kedua, salah satu kegiatan kita di luar APP adalah melaksanakan kegiatan goro. Kegiatan goro itu kita laksanakan beberapa hari menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita bersih-bersih nagari untuk meningkatkan kebersihan kita menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Dan itu dulu kita laksanakan serentak. Mulai dari Jorong 1 sampai ke Jorong 5. Seluruhnya masyarakat kita keluar. Dipandu oleh masing-masing kepala jorong. Diinisiasi oleh kepala jorong. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Dan aku menilai respon masyarakat itu untuk kegiatan itu cukup baik. Ambo dalam menyangkut di Jorong 1, di Jorong 4, di Jorong 3, di Jorong 5, luar biasa antusias masyarakat kita untuk mengikuti kegiatan itu. Dan itu adalah bagian dari yang kita inginkan sesungguhnya, partisipasi masyarakat yang kita inginkan sesungguhnya. Dan alhamdulillah penilaian kita itu memang betul, masyarakat kita keluar untuk bergotong royong hari. Maka aku mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kalau masyarakat kok dimobilisasi untuk kegiatan yang baik, bisa dilaksanakan. Dan kita bertekad insya Allah ke depan kegiatan-kegiatan serupa itu akan kita lanjutkan. Kalau memang membangun negara itu tidak bisa satu sisi, harus ada kontribusi yang maksimal pula dari masyarakat. Rasa memiliki terhadap negara ini juga harus kita tingkatkan dari masyarakat. Itu yang kedua program. Yang ketiga, di bulan puasa petang kita juga telah melaksanakan atau membentuk tim Ramadan. Telah membentuk tim Ramadan, tim safari Ramadan Nagari Sungai. Kita bentuk 3 tim. Tim pertama itu diketuai oleh Wali Nagari, tim kedua diketuai oleh Ketua BPN, dan tim 3 diketuai oleh Ketua KAN Sungai. Ketika tim itu turun ke 10 musolah yang ada di Nagari Sungai, kita belum bisa untuk memilih masjid atau mengunjungi masjid. Kita fokuskan untuk tahun ini kepada 10 musolah. Tujuan kita tetap bersosialisasi dengan masyarakat. Kita ingin pemerintah nagari ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Kita ingin pemerintah nagari ini merasakan bahwa masyarakat itu memang punya hubungan dan ikatan dengan pemerintah nagari. Maka dari itu kita hadir di tengah-tengah masyarakat, beribadah bersama-sama dengan masyarakat, sekaligus kita mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai program-program unggulan yang akan kita laksanakan untuk ke depan. Dan alhamdulillah itu sudah bisa untuk kita laksanakan, dan Ampo menilai masyarakat pun merespon kegiatan itu dengan baik, dan insya Allah ini akan menjadi agenda rutin kita setiap tahun. Yang ketiga yang lebih menarik adalah respon masyarakat mengenai kegiatan kita pas malam takbiran. Bukan suatu lain. Kali-kali kita di jalan-jalan utama yang ada di Nagari Sungai, kita koordinasi dengan PHBI, dengan pengurus masjid dan mushola, dengan generasi muda kita, dengan kepala jorong terutama, bahkan yang dari jorong sampai ada yang membawa musik dari itu luar biasa. Kita berkeliling di jalan-jalan utama yang ada di Nagari Sungai. Dan respon masyarakat adalah Wali pada lama pada nampak kegiatan mereka. Oso Bandi awak kata tahun yang lalu. Ya boleh tampil di corona.
Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik, sukses kita melaksanakan kegiatan itu. Dan tekad kita untuk di negari Sungayang, insya Allah Idul Adha besok itu juga akan melaksanakan kegiatan yang sama di malam takbiran, berkeliling di negari Sungayang, menyuarakan bacaan-bacaan takbir sehingga masyarakat itu merasakan nuansa berhari raya itu kembali sama-sama dirasakan. Terakhir pun program itu di luar APB petang sesudah Idul Fitri petang setelah Open Turnamen Jorbus Cup itu juga melaksanakan event Wali Nagari Cup, Open Turnamen sepak bola Wali Nagari Cup yang pertama tahun 2022. Kita undang 8 tim All Star di atas 35 tahun ke atas. Ada 4 tim yang berada di tanah datar dan ada 4 tim yang kita undang dari luar tanah datar. Ada dari Parangpanjang, dari Bukit Tinggi, dari Solok dan dari Payakumbuh. Event itu dimenangkan oleh tim Mandala dari Payakumbuh. Ya, itu sifatnya swadaya. Tak 1.000 rupiah pun uang nagari kita pakai. Sifatnya sponsor dari masyarakat kita yang ada di negari Sungayang, baik yang berada di ranah maupun yang ada di perantau. Dan alhamdulillah itu event yang cukup baik, yang cukup direspon positif oleh masyarakat, dan insya Allah itu pun akan menjadi agenda tahunan kita dan tentu dengan catatan dan evaluasi. Itu barangkali itu sekedar jawaban yang bisa mewakili atas pertanyaan. Ya, jadi itulah program-program Pak Wali yang terlaksana untuk 3 bulan ke belakang. Jadi kita kupas kecil Pak Wali. Masalah yang Pak Wali tadi baca untuk BLT. Nampak-nampak dong waktu itu, alhamdulillah lesok lo musnahnya waktu itu kan, musnah BLT untuk penerima BLT. Waktu itu kan telah mulai lo masalah pendataan kan kita lo adalah masuk masalah data dulu Mas Wali. Nah jadi kan kita kan lah mulai lo masuk masalah data itu lah kita laksanakan itu yang dapat PKH, tidak dapat BLT nanda lah dapat BPNT, tidak dapat BLT nanda dapat dari dinas sosial, tidak dapat BLT. Nah jadi supaya nak jan jadi pertanyaan juga deh masyarakat. Itu nampaknya dijelaskan ke Pak Wali. Itu yang terkait data yang Pak Wali peloknya Pak Wali untuk 16 moko. Pak Wali jabarkan seketik baatnya yang aku jo tori pas deh aku aku yang bisa dapat. Bawa tidak. Pak yang dapat. Tidak. Itu jo nanti dulu tori. Jadi suruh Pak Wali jabarkan baat pun enggak bisa menerima tadi. Termasuk ketahanan pangan tadi. Kasih itu pertama berkaitan dengan data itu, kita di Nagari Sungayang sesungguhnya sejak awal kamu masuk ke kartu, itulah mulai kita diskusikan dengan kawan-kawan yang ada di kartu. Artinya dengan perangkat, Abu sudah mulai minta mana data PKH, mana data BPNT, mana yang pernah menerima BLT dan lain sebagainya. Lah mulai itu kita pilah-pilah. Sehingga ketika kita membagikan BLT petang, kita berasumsi bahwa itu adalah memang betul masyarakat kita yang sebelumnya belum tercover oleh bantuan apapun. Ya, aku waktu itu jadi maksudnya waktu itu setuju warna aku masalahnya dimusnahkan dulu gitu. Kalau yang olah kan Mbak Ajo perangkat Jo, nggak tahu menau orang ngapo bapak dia Jo gitu kan. Dengan adanya Mustafa kamu tuh ya setuju benar aku gitu. Memang uang yang pasti mendapat. Karena memang keputusan tertinggi itu memang diambil melalui musyawarah daerah. Hadir di situ Wali Nagari, BPRN kan dan seluruh tokoh-tokoh itu di Nagari Sungayang diundang. Itu keputusan tertinggi. Dan penerima bantuan apapun itu diputuskan melalui musyawarah nagari. Melalui itu, termasuk BLT yang aku sampaikan tadi. Kalau aku datang ketika itu musnah, berarti secara prosedur dan aturan itu laku.
Makanya 120 orang masyarakat kita yang menerima BLT ini itu sudah melalui tahapan seleksi, sudah melalui proses musyawarah daerah. Maka itu dianggap sudah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk kita berikan bantuan. Begitupun dengan ketahanan pangan. Bantuan itik dan 1.000 ekor itu, bantuan ayam yang kurang lebih 1.500 ekor itu sudah kita musnahkan pada hari Sabtu petang. Hari Sabtu petang. Nah, kita musyawarahkan dengan KAN dan BPN. Dan memang yang diusulkan oleh kepala jorong itu 40 orang per jorong itu sudah disetujui melalui musyawarah nagari. Jadi kini kita menunggu kapan itu bisa dieksekusi, apalagi ini perangkat melalui kasih kesra ini sedang mensurvei harga, karena tidak bisa kita ambil satu perumahan saja untuk harga, harus ada perbandingan. Itu tugas yang sedang bagi ini sebelum kita mencairkan dan membeli ayam atau itik untuk kita bagikan kepada masyarakat. Jadi secara prinsip seluruh data itu sudah mulai kita pilih. Kalau perjanjian dulu kepada masyarakat, 6 bulan pertama kita usahakan semaksimal mungkin data itu valid. Ini seluruh perangkat sedang berupaya itu. Kawan-kawan kader pun sudah membantu itu. Maka ke depan kita masih punya waktu sesuai dengan janji aku untuk kurang lebih 2,5 bulan lah ke depan untuk semakin memvalidkan data. Hari ini lah mulai kita kelompok-kelompokan. Mayang PKH, Mayang BLT, Mayang BPNT, Mayang itu bantuan dari provinsi dan sebagainya. Nah mulai itu kita pilih-pilih. Maka ke depan kita berharap mudah-mudahan 6 bulan ke depan data itu semakin valid, data itu semakin bersih, sehingga siapapun masyarakat kita yang menerima bantuan bisa dikategorikan sebagai tepat sasaran. Jadi intinya itu Pak Oli, kalau misalnya kita lah dapat bantuan, ya. Nampak kita berharap dapat bantuan lain dulu. Jadi ada prosesnya untuk yang lain. Betul. Jadi istilahnya kalau awaklah pernah mendapat sekali bagi lebih. Baganti. Di pulau yang dapat. Itu dong kalau di bangku kawat soto. Ini bentuk ini kan ulun tercover lo soto oleh masyarakat. Karena memang masih sekian kakak yang ulun bisa diagi bantuan karena memang keterbatasan tadi. Betul. Artinya kekuatan anggaran itu segitu. Karena dari contoh untuk ketahanan pangan itu anggaran wajib 20% dari APB nagari kita wajib dianggarkan untuk ketahanan pangan. Jadi dari 20% itu ya segitu dapat eronya. 1.000 ekor itik dan 1.500 ekor ayam. Segitu tolong. Jadi untuk yang ulun menerima bahasa-bahasa aja dulu. Bahasa-bahasa. Coba tahu ada bantuan yang berikutnya, anak awak yang keluar. Yang dipilih dulu juga kecek. Tuh, baru dia pasal oleh. Coba mudah-mudahan untuk ada bantuan yang kamu kau bisa. Itu nak keluar, nama kita nak keluar ya boleh. Jadi oke lah boleh. Itu untuk masalah data namanya tadi lah. Itu sudah itu. Tadi Pak Malia dulu menyebut masalah wali nagari kap. Kok antusiasnya untuk kok boleh. Ya minum baru boleh. Minum dulu. Saya pakai gula ya. Kita lanjut boleh. Jadi masalah wali nagari kap tadi Ambo sangat antusias sekali Pak Wali. Memang pada dasarnya Ambo tak tipu untuk kan dalam torok itu. Ya karena tipu mana Ambo tak jangan apa nak Ambo jeli ya. Ugang nyempak bola dari mana Ambo masuk ke mana itu ugang bola tak bola nambo ugang bola. Tidak fair Ambo kan. Cuman semangat pemuda-pemuda awak ini itu Ambo acungi jempol mana Pak Wali. Dengan tanpa adanya uang dana dari nagari bisa ini mengadakan event sebesar itu. Itu salut pada pemuda-pemuda gini kok. Untuk pokoknya kira-kira deh Pak Wali program-program untuk pemuda gue yang
lah Pak Alire siapkan ya supaya inyo tidak salah-salah jalan, ada kegiatan yang bisa berguna bermanfaat ke masyarakat ke depannya. Oke. Baik, untuk ke buku pertama kita mulai dari hal yang sifatnya agak prinsip tadi. Ambo sejak potang sampai tadi sonjong sebelum kita live ada acara di Padang. Ya. Itu berkaitan dengan sosialisasi peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021. Nah, itu berkaitan dengan Bumnak. PP itu mengatur tentang pengelolaan Bumnak salah satunya. Di situ aku dapat ilmu bahwa memang Bumnak ini merupakan salah satu sumber keuangan negara yang paling hebat, pendapatan asli negara. Disitulah sesungguhnya wali nagari dan seluruh elemen masyarakat nagari bisa untuk membangun dan mengarahkan kemana nagari itu sesungguhnya. Kalau yang PAN pendapatan asli nagari itu hak wali nagari, artinya hak bersama untuk membangun. Tapi kalau APB nagari terikat oleh regulasi, tidak bisa itu dilanggar regulasi. Tapi kalau pendapatan asli nagari, kamano pun bisa untuk kita arahkan. Maka ke depan salah satu yang ada di visi di visi misi ya, di situ aku tuangkan memaksimalkan potensi badan usahanya. Bumnak kita lah berdiri beberapa tahun yang lalu. Ada 3 unit usahanya. Pertama, bengkel kendaraan bermotor, sekaligus menjual retail. Lokasinya di Minangkabau. Ada pengelolaan gedung serbaguna, itu dipakai biasanya untuk acara, untuk main badminton. Ada kios buku itu di sana. Semuanya sudah berjalan. Tinggal bagi kita untuk memaksimalkan potensi-potensi Bumnak. Artinya dari sisi manajemen, dari sisi pengelolaan itu harus kita matang. Jadi aku berniat dekat dua itu ada ilmu lus tapi informasi yang sangat perolus maka sesudah itu tentu harus kita tidak lanjuti lagi. Tidak bisa hanya itu aja, harus maksimal, harus mendatangkan profit, harus mendatangkan keuntungan. Ada income untuk negara di samping harapan Bumnak bisa membuka lapangan kerja untuk generasi muda kita. Artinya ada 2 sisi keuntungan, yang kedua sisi lapangan pekerjaan. Maka ke depan tentu akan kita rubah sistemnya, akan kita tambah stressing untuk penguatannya dari sisi manajemen dan pengelolaan. Itu pertama. Yang kedua, kita dulu pernah berbicara tentang pengelolaan sampah dan tekanan ya. Pernah bicara tentang itu karena sampai hari ini keluhan masyarakat itu memang masih ada tentang itu. Iya, belum bisa terlaksana ya. Belum bisa itu kita eksekusi. Salah satu faktor yang menghambat ya dana tadi. Karena anggaran kita tahun ini tidak ada untuk itu. Dana yang bisa dipakai ke situ pun dana ADN tidak bisa dana desa. Jadi kita terhambat dari sisi keuangan. Tapi insya Allah kita akan berupaya untuk mensiasati itu. Ambo memang bertekad di APB perubahan kita bisa untuk mengeksekusi itu. Setelah itu mungkin kita diskusikan itu dengan BPR, kita iringi dengan pernak, regulasi dan sistem yang terbaik untuk pengelolaan sampah. Sesudah itu nanti mungkin kita bicara tentang pengolahannya ya. Tahun ini mungkin kalau bukan sampai di kita ke situ, setidaknya kita berupaya dulu di nagari sungai aku punya bak sampah, punya tampek sampah yang dijadikan di masyarakat untuk mencoba jalan. Jadi tak kau terayu dalam Aleko kok kita tunjuk saya akan ngomongin sampah teh untuk sesudah itu kita mulai langsung ke regulasi itu yang harus kita persiapkan. Dan namun bertekad untuk tahun ini harus kita coba, harus kita realisasikan. Kalau itu lebih bisa kita laksanakan, maka insya Allah aku yakin dan percaya nagari kita yang lestari itu nagari yang bersih itu insya Allah tahun ini bisa kita mulai realisasikan. Itu mulai sampah. Sudah itu dulu kita pernah bicara tentang lumbung nagari. Itu kan aku.
Ambo berharap kalau Lumbung Nagari itu berdiri, itu backup keuangan yang luar biasa untuk negara. Bisa dibagi gitu untuk anak yatim, untuk anak sekolah, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Bisa dibagi di situ. Ada anak kemenakan awak yang cantik tapi tidak punya biaya untuk kuliah bisa dari situ. Yang tidak tercover oleh BPJS tapi dia sakit tidak punya biaya bisa dari situ. Itu salah satu contoh program. Tapi setelah diskusi banyak orang menyarankan itu dari sisi nama aja sebetulnya. Jadi Lumbung Nagari, tapi Baitul Mal. Baitul Mal. Dan intinya kan sama ya. Dan secara intinya sama, prinsipnya sama. Itu dari sisi penamaan. Aku ke depan itu akan mungkin diskusi gitu dengan Basnas itu, ya, sistem pengelolaannya, cara penarikan uangnya dari masyarakat, acara programnya, cara pendistribusian keuangannya, ya, itu akan datang ke Basnas untuk berdiskusi banyak lah tentang hal yang seperti itu. Kalau lebih ada itu. Dan mudah-mudahan yo dari kantor lah menyetujui ketua Betul Malaya. Kamu ada cerita lo dengan ketua BPN, dapat cerita lo dengan datuk ketua kan. Secara prinsip beliau setuju tentang itu karena beliau menganggap ini adalah bagian dari program yang cukup baik. Nampak kalau belajar bareng dari sodor Pak Wali Mambo kehilangan pertanyaan dia jadi. Iya pertanyaan Mambo ompek cewek kau ini. Pertanyaan Mambo hilang deh Pak Wali. Cuman ya Bu itu gini, pelayanan telah mulai aja, ya kan? Telah masuk pagi, ya 7:30 dulu lebih lalu berangkat lagi Pak. Pokok jam 8 pelayanan buka. Jam 8 lah di kantor lah. Saya masyarakat itu alhamdulillah memang lebah drastis kalau menurut Ambo tuh. Dalam waktu beberapa bulan, ulun 3 bulan nggak ada dulu, masih hari ya toh lah bisa Pak Wali mewujudkan itu. Di hari-hari pertama Pak Wali Projo ya lah bisa Pak Wali mengerjakan itu, kan? Ya itu apresiasi aku tinggi Pak dia tuh. Terobosan. Itu sudah itu masalah sampah tadi lah Pak Wali bahas dulu. Kiro-kiro Pak Wali. Kiro-kiro Pak Wali ya. Seandainya bisa mau lah. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Wali jabarkan rencana-rencana Pak Wali untuk apa dana untuk sampah kok mata tahu. Ada perantau gitu yang mendengarkan mendongeng kini kok bosok Pak Wali punya program itu dan tak bisa didanai ulun terdanai dari dana desa, dari dana negari. Mudah-mudahan ada perantau yang ingin supaya copet terlaksana, ada dari perantau bisu. Coba Pak Wali jabarkan seketik rencana Pak Wali itu yang Pak Wali gue bega kira-kira dana yang dibutuhkan itu. Pertama mengenai pengelolaan sampah itu sesungguhnya memang belum mem-BRAP tentang itu, memang lo BRAP-nya. Tapi perkiraan dasar kurang lebih kita butuh untuk kegiatan itu 35 mungkin sampai 35 sampai 40 juta untuk tahap awal. Mungkin sekitar itu. Dan dari program itu sesungguhnya kita juga bisa untuk mendapatkan sedikit keuntungan dari masyarakat kalau sistemnya berjalan dengan baik. Ambil contoh. Kita di negara Sunayang punya kakak mungkin kurang lebih 1.800. Anggaplah dari 1.800 itu ada 1.500 yang dari mukim di kampung. Tentu kalau pengelolaan sampah, kalau sifatnya ada pemungutan, ada tukangnya yang atau orang yang kita tanam untuk ngomongin sampah sekali lagi atau 3 kali dalam seminggu, tentu itu membutuhkan gaji. Dan kita di Nagari melalui APB Nagari belum bisa untuk menggaji. Maka sistem yang kita bangun sama lah untuk di kota. Harus ada retribusi dari masyarakat. Dan retribusi itu harus ada payung hukumnya, salah satunya adalah peraturan nagari atau peraturan wali nagari. Itu payung hukumnya. Maka ke depan itu yang disampaikan tadi harus ada koordinasi dulu dan pembahasan bersama dengan BPN.
Kalau kita ambil saja contoh retribusinya 5.000 per bulan per kakak, kalau awak punya 1.500 kakak yang mungkin di rumah, itu sudah punya uang 7.500.000. Anggaplah keluarkan operasionalnya agak sekitar sekitar 3,5 jutaan lah, itu masih punya sisa untuk perawatan, untuk perawatan bank sampah. Secara prinsip intinya itu saja, kita berupaya untuk Nagariko bersih, dan itu juga harus didukung oleh budaya masyarakat kita dalam membuang sampah. Artinya harus ada perubahan itu. Karena kalau disediakan bak sampah tapi budaya masyarakat untuk menyampaikan sampah tak berubah, percuma aja kegiatan di program. Makanya harus berbarengan. Artinya infrastrukturnya disediakan, regulasinya disediakan, mengedukasi masyarakat pun harus kita laksanakan. Maka kalau itu berjalan, insya Allah ini bagian pula dari program yang Ambungaso cukup signifikan berpengaruh kepada negara kita. Tapi ada bodoh-bodoh Cik Bali. Masalah sampah kok kan bisa dikelola, bisa jadi PT lo gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa untuk tiba di pemuda-pemuda awak diajak beberapa orang yang akan untuk mengelola sampah tadi itu, dibawa punya pelatihan apa yang bisa dibuat, apa yang bisa dijadi PT. Itu kan bisa lo menjadi ladang lo ladang keuangan gitu kan. Nampak-nampaknya kalau misalnya diadakan pelatihan untuk itu kan cakdir balik. Betul. Tapi dengan catatan itu, kita berupaya sesungguhnya untuk menyediakan infrastrukturnya, alatnya, dan lah banyak komunikasi lo mungkin dengan beberapa anggota DPRD provinsi untuk menarik pokirnya ke negara kita berkaitan dengan pengadaan alat untuk pengolahan sampah. Jadi kalau kita lah punya itu sesungguhnya punya tanah, punya lahan, bisa kita sepakati lahannya untuk itu bisa. Dan kalau kita lah punya alat untuk pengolahan sampah, yang aku sampaikan tadi itu bisa terwujud. Tapi untuk jangka pendek kita berupaya bahas supaya negara itu bersih. Itu dulu. Tahap selanjutnya baru kita bicara tentang itu. Tentu itu perlu pengkajian. Walaupun itu kita aja atau tenaga ahli yang membahas. Tapi yang jelas secara prinsip itu kita berupaya untuk sampah masyarakat kita yang ada di negara Sungai bisa untuk kita opor kepada tampe yang sesungguhnya. Itu kan untuk kamu kos. Itu planning. Kalau lagi dikelola, lagi bisa diatur kan mengurangi pengangguran, menghasilkan pulau gitu kan. Ya, memang kalau aku urusan ke PT itu kalau dia memang lagi kencang. Kalau tiba PT itu cari aja. Nampak ini kamu nampak. Cuman laya doa pena bisa baca. Awak babini, laya doa babini gampang boleh. Nah, aduh antino di dalam pewa nang kemenangan kiri awak. Oke lah Wali, pola kepanjangan cerita mah. Kini mungkin awak kapola. Kini yang kira-kira akan Pak Wali laksanakan dalam waktu dekat lah. Pertama, karena kita balik dari kegiatan di Padang tadi, dalam jangka waktu dekat itu dulu yang akan kita perbaiki. Mengenai punak tadi, karena menurut informasi punak harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan sampai hari ini kita belum mengurus itu untuk legalitasnya. Jadi ke depan itu yang harus kita diskusikan dulu, mendaftarkan Bumnako ke Kementerian Hukum dan HAM pertama. Yang kedua tentu harus kita perbaiki dari sisi pengurus, karena impasnya tentu kepada pengelolaan. Kalau pengelolaannya bermasalah, tentu dari sisi hasil atau profit yang kita baca tadi pun juga ikut bermasalah. Tapi secara umum sudah PO disampaikan kepada masyarakat itu ya. Bumnak itu hari ini khusus yang BK cukup lumayan mendatangkan hasil.
meskipun belum terlalu signifikan untuk nagari. Tapi setidaknya dana nagari yang kita alokasikan untuk Bungnak itu telah mulai sedikit banyaknya mendapatkan hasil meskipun belum begitu signifikan. Dan itu dalam jangka waktu dekat itu juga harus kita dorong terus supaya pengelolaannya semakin baik, sehingga kalau pengelolaannya semakin baik hasilnya juga mendapatkan hasil yang baik. Itu pertama. Yang kedua, apa cerita-cerita aja sebagian tokoh-tokoh kita di negara Semayang, bahkan salah satu kiat untuk membersihkan nagari, artinya supaya terjaga kebersihan nagari. Maka tak ada ya Allah, Manjana Agustus itu kita buatlah lomba jorong bersih. Kita libatkan seluruh unsur, kepala jorong, pemuda, kader, PKK, seluruh perangkat. Mulai dari jorong teratak sampai jorong seroida, kita buat lomba jorong bersih. Otomatis mereka di 7 Agustus nagawi kita lah bersih ya. Kalau nagawi kita lah bersih, bulan ke bulannya kita tinggal merawat, tinggal mempertahankan kebersihan dan keaslian negara kita ke depan. Maka dalam jangka waktu dekat itu hal yang perlu untuk kita kejar, dan insya Allah ini adalah bagian dari program yang memang sesungguhnya tidak perlu di APBN. Kita memang berupaya untuk mendorong swadaya masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi nampak-nampak apa Ali kalau itu diadon sebetulnya jorong 1 ya jorong P ya kayak gua ada kali. Bila yang mau dan lain kan lomba. Jadi jorong 1 jorong 2 tidak bergaul kan profesional lero. Jorong 2 tidak banyak sama. Iya. Jorong 1 jorong P juga loe wilayah. Kita berupaya ada toga. Pokoknya bersih lah nagari kita. Itu salah satu kiat itu supaya nagari awak bersih, awak baik lomba jorong bersih. Tapi yang bos selalu tahu ke jorong 1 di jorong P cek Pak Lian. Walaupun wilayahnya lowe, ketika acara awak gotong royong bersama petang, inyo beberapa kali inyo melakukan gotong royong itu ada masalah loh, gitu kan? Jorong 1 dua tahap, jorong sampai tiga bisa inyo melaksanakan 3 tahap dalam acara yang sama gitu kan, di momen yang sama baru gitu. Bisa melaksanakan 3 tahap itu ya salut. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, masyarakat itu kalau dimobilisasi sesungguhnya muat, artinya raso punya karena bahwa itu layak. Ada bicaranya tadi. Jangan lihat kacaro lagi. Oke Pak Ali, tuh pos ketik Pak Ali. Oh agak-agak prinsip pos Iku masalah-masalah tunggu di kos jarang kini lewat aja. Lah amankah dulu ambo mendongen dulu lah tunggu di kos jarang ditipunan dulu ndak akur dong gitu. Ndak akur. Nah kini lewat agak. Kalau yang dulu tentu aku tidak mengalami itu aku. Ya. Tapi yang kini sampai hari ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, itu lo minta gue namanya. Kalau misalnya tunggu tiga sejarah boleh sayo sekatu aja namo Pak Ali insya Allah lah mudah-mudahan tak kepaya gue so mambamu nabo itu. Allah mudah-mudahan. Jadi kini awak kami di pemerintah nagari mengeksekusi setiap program yang tertuang dalam APB. PPRN melaksanakan fungsi pengawasannya, kan unsur itu melaksanakan fungsinya di bidang adat. Jadi alhamdulillah sampai hari ini tidak ada persoalan dan berjalan menurut tupoksinya masing-masing. Ya alhamdulillah lah kalau lagi lah saya segitu saya jangkau namanya Pak Wali ya. Mudah-mudahan Sungayang akan tambah lebih maju mungkin. Siapa Pak Wali? Antara kampung ranah Jerantau lah, kira-kira kayak Pak Wali untuk menyatukan ranah Jerantau. Nah rantau tahu Jerantau yang ranah pun tahu Jerantau kira-kira punya Pak. Kita punya wadah sesungguhnya di Rantau ya, namanya PWS Persatuan Warga Sungayang. Salah satu cara kita untuk
membangun negari itu ya dengan berinteraksi yang intensif dengan masyarakat yang ada di rantau, tokoh-tokoh kita yang ada di rantau. Alhamdulillah itu kita buktikan dengan ketika musibah terjadi di Jorong Limo, ya, musibah kebakaran di Jorong Limo. Itu bukti kalau sesungguhnya masyarakat itu baik yang di kampung maupun yang di rantau luar biasa. Banyak sumbangan, banyak sumber keuangan yang diberikan untuk merenovasi rumah yang terbakar itu dari masyarakat kita yang di rantau. Itu tinggal membina sebenarnya, membina hubungan itu, meningkatkan dan mengintensifkan komunikasi dengan masyarakat kita atau tokoh-tokoh kita yang ada di rantau. Maka ke depan itu yang saya sampaikan tadi bahwa membangun itu salah satu power kita adalah dia perantau tadi. Perantau tadi power kita salah satu untuk membangun negara. Maka ke depan aku berharap mudah-mudahan ada wadah yang bisa kita pakai untuk ampuh menjelaskan kepada masyarakat di rantau, bukan salah satu wadah, tapi mudah-mudahan suatu saat bisalah bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung untuk mempromosikan, menjelaskan kepada perantau kita tentang program-program unggulan kita di negara. Jadi kalau yang tahu program kita di negara, masyarakat yang di perantauan tahu dengan program unggulan kita, maka insya Allah kerjasama itu ke depan akan semakin baik. Itu harapan. Itu boleh. Dan bodong-bodong pulau untuk beberapa hari kemudian Pak Wali kan karantau lo satu ya. Oh iya. Jadi hari Sabtu tanggal 4 sampai hari Selasa tanggal 7 ya, insya Allah menghadiri pengukuhan IKTD Kota Bengkulu di Kota Bengkulu. Jadi mungkin bisa bersopok di sana kita yang ada di Bengkulu bisa. Mudah-mudahan ya, bisa diskusi banyak. Diskusi juga sesudah pengukuhan IKTD itu bisa kawan PPK kalau dalam jadwalnya tanggal 5 itu pengukuhan IKTD itu, tanggal 6 bertemu dengan masyarakat nagari masing-masing. Jadi tanggal 6 ada waktu, ada kesempatan untuk berdiskusi banyak dengan masyarakat itu dengan yang ada di sini. Lalu boleh. Tahun 10 itu. Tahun 10 boleh. Itulah boleh. Kalau nampak adalah ketipuak jujung. Kira-kira selama 3 bulan Pak Wali menjabat kok apa aja kendala yang batu sandungan yang menghambat program-program Pak Wali yang terjadi. Secara prinsip tidak ada yang menghalangi secara prinsip, tapi masyarakat harus bersabar untuk menunggu program yang menjanjikan baik itu, karena sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, tahun ini kita menjalankan APB Nagari yang telah disusun oleh PJ Wali Nagari. Artinya belum banyak program yang bisa masuk di sini. Makanya banyak program unggulan yang dulu kita tawarkan kepada masyarakat itu terkendala untuk melaksanakan karena memang anggarannya tak ada. Aku ke depan, insya Allah itu tidak menjadi penghalang ya. Karena sesuai yang sama-sama kita ketahui bersama, kita telah selesai melaksanakan musrenbang RPJM untuk 6 tahun ke depan, dan RPJM itu telah kita antarkan ke kabupaten untuk dibahas dan dilakukan evaluasi. Dan di dalam RPJM itu nanti akan kita tuangkan dalam RKP setahun. Di situ insya Allah masuk bisa beberapa program unggulan yang dulu pernah menjanjikan kepada masyarakat. Tentu dengan melihat kondisi keuangan. Jadi secara prinsip tidak ada yang menghambat atau yang menghalangi jalannya kegiatan atau program yang dulu sampaikan. Tapi yang tidak kalah pentingnya dukungan dan support dari masyarakat. Artinya kita tidak tertutup dari sisi kritikan dari masyarakat. Masyarakat ingin bertemu untuk memberikan saran, silakan. Kalau ada sesuatu yang dianggap kurang oleh masyarakat, terutama berkaitan dengan pelayanan kita dan lain sebagainya, silakan sampaikan secara langsung kepada aku
melalui via telepon bisa, langsung ke kantor wali negara pun bisa, atau langsung bertemu di rumah pun bisa. Kapanpun bisa itu dilaksanakan. Supaya kita juga paham bahwa ternyata dari sistem yang kita bangun itu ada kekurangan, dan kekurangan itu harus kita evaluasi, harus kita perbaiki. Maka masyarakat jangan berpikir oleh untuk memberikan saran dan masukan. Sampaikan saja melalui media sosial, melalui apapun. Silahkan sampaikan itu untuk perbaikan kita. Ya, nampak-nampaknya membaca-baca saran kritik tadi Pak Wali. Lulus ketika tambah Pak Wali. Rencana call center Pak Wali Pak. Itu salah satu yang sampai hari ini memang belum bisa untuk kita laksanakan. Banyak faktor yang membuat itu belum bisa berjalan. Salah satunya dana. Jadi insya Allah lah secepatnya kita akan wujudkan itu. Tapi secara prinsip dulu itu HP pribadi, nomor HP pribadi terbuka untuk siapapun untuk memberikan masukan dan kritikan yang sifatnya kontributif lah untuk negara kita kan. Sudah bisa disebar ya? Bisa. Bisa disebar. Di Facebook adalah ya Pak Wali. Di Facebook. Di Facebook Pak Wali itu lengkap sedok Pak. Semua kegiatan apapun yang kegiatan walaupun besar walaupun kecil ya masuk ke situ Solo. Tujuan kita itu supaya masyarakat tahu tentang perkembangan negara kita ke depan. Makanya gini cekku kita punya channel YouTube ya, channel YouTube ya. Itu Sunayang TV kita langsung memperkenalkan nagari melalui media sosial. Jadi supaya masyarakat gampang mengakses informasi nagari kita ke depan. Mudah-mudahan semua kegiatan bisa masuk di Sunayang TV. Sudah mulai dari langsung. Mulai kita sebarkan informasi. Jadi bagi seluruh masyarakat kita jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi YouTube Nagari Sungai itu YouTube resmi kita. Ya mungkin podcast ini gue masuk sekali. Cuma beberapa hari ke depan bisa dicek di Sunayang TV. Itu dia di editor. Jadi Sunayang TV itu merek channel. Jadi bagi seluruh masyarakat yang menonton bisa nanti juga melihat seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah nagari termasuk perkembangan yang ada di nagari ini. Ya mudah-mudahan bisa dimasukkan semua kegiatan lo di Sunayang TV. Sudah itu cekku tambah sebelum kita tutup ya. 2023 kita insya Allah bertekad untuk melaksanakan satu nagari satu event. Dan itu merupakan salah satu program unggulan Bupati. Dan dalam program unggulan Ambo dulu kepada masyarakat punlah menyampaikan itu bahwa untuk memfasilitasi generasi muda kita di nagari itu kita kekurangan event. Dan alhamdulillah antara program program kita dengan pemerintah daerah agak linear nyambung. Jadi ke depan insya Allah kita lah mulai bantuan sulung untuk memikir itu event yang kita buat 2023 besok itu acara yang kita angkat tentu dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Artinya kebudayaan kita, tradisi kita di Nagari Sunayang tidak bisa kita lepaskan dari itu. Di ke depan, insya Allah kita juga akan mulai untuk merancang itu sehingga 2023 kita termasuk salah satu nagari yang memiliki event tahunan yang terdaftar dari kalender event kabupaten. Oke Pak Wali, tapi sekitar Pak Wali, kok ada pertanyaan-pertanyaan yang tipu di Facebook Pak Haji Taufik ini kan? Ada berapa? Sampai menanti itu kita lah mulai mewacanakan Sunayang menuju Nagari Quran. Iya, satu rumah satu hafiz ya? Di samping satu rumah satu hafiz, kita include kalau itu kan mengenai hafiz saja. Ya. Kalau besok kita include ada di situ TPA-nya, ada di situ besok dari cara bergaulnya, ada besok di situ dari pakaian masyarakatnya, termasuk di situ nanti aturan-aturan segala sesuatu. Artinya Sunayang menuju nagari Al-Quran. Jadi ke depan insya Allah bersama dengan BBN itu sediakan pernak sebagai payung hukum, sebagai regulasi. Jadi ke depan insya Allah sudah mulai wacana-wacana dengan beberapa tokoh-tokoh itu di negara Sunayang. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Iya.
Ada Pak Jarang? Sampai ini. Tidak ada? Oke, tidak ada Bang. Nggak ada. Tidak ada. Nah, nampak-nampak itu yang takon-takonnya dia Pak Pak Wali. Gosok-gosok kaki suatu. Ada nggak? Nampak-nampak sih itu ya. Nah, Kode singku. anu, Kalau iko tidak usah sampai nama anak, Langsung aja. langsung aja. Kalau ambo minta SPAL tempat-tempat umum dibenahi karena ada lopo yang aliran air SPAL-nya tidak tersalurkan dengan baik. Baunya menutup hidung. Orang pulang pergi ke Soji. Nah, SPAL kok mungkin saluran pembuangan air limbah kok. Mungkin itu kok. Wonder. Bondel. Wonder. Nah, untuk yang di kabupaten jalan-jalan kota aku mungkin kok. Ya. Yang jalan arah jalan Tempat-tempat umum ya. Kok di sobeknya ada lopo kok. Berarti kok di berarti jalan mungkin kodang. intinya limbah-limbah yang dari lokau jangan dicoba ke bondel. Ah, pergi ke bondel. Gua pulang ke Soji nutup hidung deh. Oh, berarti Berarti busuk ada. jalan apa? jalan kota. Jalan godang, bondel-bondel. Oh, jalan dari Soji ke situ mungkin. Iya, bisa jadi juga tipunya beko bentuk batayi dan yang ini ya kalau misalnya tipe di mau namanya Ya. bentuk temannya bentuk kok kan ada dia. Jadi ke depan mungkin itu yang bisa kita eksekusi di negari, baik itu melalui APB kita negari atau mungkin melalui swadaya dan gotong royong masyarakat. Insya Allah itu kita berdayakan besok kita menuntaskan persoalan itu. Tapi yang memang bukan gawai kita dalam artian itu di PP kabupaten, tentu barang itu kita polkan, kita sampaikan persoalan itu kepada pihak kabupaten. Tapi yang bisa untuk kita antisipasi di negari, itu kita di negari yang akan mengerjakan itu. Itu jawaban pertanyaan dari yang bertanya tadi. Ya. Ada yang lain? Yang lain sementara itu yang kok boleh. Ya, habis Pak Wali. Nah, nampak itu nanti kasurangku malam ininya Pak Wali. Mungkin itu sebagian pulau dari masyarakat yang tengah suasana di masyarakat sampai kawanku, walaupun yang sampai ataupun yang tidak kemungkinan sebagian besar mungkin sama apa yang tengah suasana di masyarakat. Kan? Nah, jadi ya, jadi Bapak dan Ibu masyarakat Ambon Nagari Selayang, pertama mengucapkan terima kasih banyak sampai hari ini atas dukungannya kepada jalannya pemerintahan Nagari Selayang sampai hari ini. Harapan kita mudah-mudahan Nagari Selayang semakin maju sesuai dengan visi misi yang telah kita sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kita ingin mewujudkan Selayang mulia, Selayang yang maju, yang unggul, yang lestari, yang inovatif, dan terakhir kita tutup dengan Selayang yang agamis. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dalam jangka 6 tahun ke depan. Amin. Ya Maka dari itu butuh kolaborasi kita bersama, tidak hanya pemerintah nagari, tapi seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh-tokoh masyarakat Nagari Selayang, termasuk seluruh pusana kami yang berada di perantauan untuk membangun nagari kita ini 6 tahun ke depan. Mudah-mudahan kalau lepas samu kita pasti tak ada persoalan yang menurut aku tidak bisa kita selesaikan. lepas samu kita bisa. Itu mungkin pun statement itu. Oke, terima kasih Pak Wali atas waktunya Pak Wali malam ini, walaupun konek balik di Padang namanya masih sempat juga itu untuk mengadakan live malam ini. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin itu pertemuan kita pada malam hari ini bersama Bapak Wali Nagari, Bapak Nopri Edison SPDI. Di Ambo pembawa acara, aduh kata-kata Ambo yang kurang pada tompeknya, Ambo minta maaf. Sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.